Mereka bilang bahwa ayah adalah sandaran. Namun dalam kisah kita ini, ayah justru menjadi orang pertama yang mengkhianatinya. Setelah istrinya meninggal demi menyenangkan istri, barunya ia memutuskan untuk menyingkirkan putrinya yang yatim dengan cara yang paling hina. Ia menjualnya kepada seorang pria kaya yang lumpuh agar menjadi pelayannya dengan kedok. Seorang istri. Sang ayah mengira dengan begitu ia telah membeli keridaan istrinya. Namun ia tidak tahu bahwa sesungguhnya ia tidak hanya menjual putrinya, melainkan ia telah menjual kebahagiaannya yang abadi dan membeli dengan harganya kesedihan dan penyesalan yang akan terus menggerogoti hatinya hingga mati. Neraka yang sesungguhnya bukan menunggu sang putri, melainkan menunggu suaminya yang lumpuh, lalu datang dari tangan orang yang paling dekat dengannya. Bagaimana gadis malang ini menemukan rahasia kelumpuhan suaminya yang sebenarnya, siapa yang setiap hari meletakkan racun di makanannya, dan bagaimana ia berubah dari seorang pelayan yang dihinakan menjadi nyonya rumah besar yang sesungguhnya ia membalaskan dendam untuk suaminya dan mengembalikan haknya. Sebuah kisah yang jika kalian mendengarnya, kalian akan percaya bahwa jika Allah ingin menolong orang yang dizalimi, Dia akan menggunakan makhluknya yang paling lemah untuk mengalahkan penguasa yang paling kuat. Kisah tentang gadis yang masuk sebuah rumah besar untuk dihinakan. Lalu Allah menjadikannya nyonya di sana. Sebelum kita mulai, jangan lupa berselawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan bahwa di sebuah desa yang tenang ada sebuah rumah kecil yang tidak semerbak dengan bau kemewahan, melainkan semerbak dengan bau ketenangan dan cerita-cerita seorang ibu. Di rumah inilah tinggal seorang gadis bernama Nadia dalam pelukan ibunya Fatimah. Sang ibu sedang sakit dan penyakit itu menggerogoti tubuhnya hari demi hari. Namun jiwanya lebih kuat dari penyakit apapun dan seluruh energinya yang tersisa dicurahkan untuk putri satu-satunya. Fatimah tidak memiliki harta untuk ditinggalkan kepada putrinya. Namun, setiap malam ia mewariskan sesuatu yang lebih berharga dari semua harta di dunia. Ia mendudukkan Nadia di sisinya, mengusap rambutnya dengan tangannya yang hangat namun mulai mendingin dan berkata, dengan suara lembut dan penuh kasih, "Sayang Nadia, anakku, dengarlah aku. Baik-baik, aku tidak akan hidup lama. Untukmu dan dunia akan berubah sepeninggalku. Jika suatu hari keadaan menyempitmu dan kamu mendapati dirimu dalam kegelapan yang tidak kamu lihat cahaya di dalamnya, ingatlah pesanku. Ini, tidak semua yang buruk terlihat oleh mata adalah keburukan, karena terkadang kebaikan hanya datang melalui kebaikan. Angkatlah tanganmu kepada Allah, serahkan urusanmu kepadanya dan katakanlah mungkin dalam urusan ini ada kebaikan yang tidak aku ketahui. Tibalah hari ketika Nat terbangun dan mendapati tangan ibunya yang selama ini menggenggamnya telah menjadi dingin sepenuhnya. Pada hari itu bukan hanya Fatimah yang pergi, melainkan seluruh dunia Nadia ikut pergi bersamanya. Tangisan gadis kecil itu bukan sekadar tangisan karena kehilangan ibu, melainkan tangisan karena kehilangan satu-satunya sandaran yang dimilikinya di dunia ini. Ia menjadi yatim dan tidak ada lagi yang tersisa baginya di seluruh dunia selain ayahnya Sulaiman. Belum lama waktu berlalu, ayahnya Sulaiman menikah lagi dengan seorang wanita bernama Dewi. Dewi masuk ke dalam rumah dengan wajah yang polos dan berjanji kepada sang ayah bahwa ia akan menjadi ibu bagi Nadia. Namun di balik wajah itu tersembunyi seorang wanita keras hati yang memandang Nadia sebagai beban yang harus disingkirkan. Pada awalnya, kezaliman itu datang dalam bentuk perintah-perintah kecil. Ketika sang ayah pergi bekerja, Dewi berkata kepada Nadia dengan nada dingin, "Karena kamu duduk diam tidak melakukan apa-apa, pergi bersihkan kamarku." Kemudian, keadaan berkembang. Ia mulai memaksanya mencuci pakaiannya, lalu memasak makanan untuknya seorang diri. Sementara Dewi duduk mengawasinya dengan dua mata yang dingin.
Nadia tidak tahan lagi dan memutuskan untuk mengadu kepada ayahnya. Satu-satunya sandaran yang masih tersisa. Pada suatu malam, ia menunggu hingga ayahnya masuk ke kamarnya. Lalu, ia mendatanginya dengan air mata di matanya dan berkata, "Ayah, ayah, istri, ayah memperlakukanku dengan kasar saat ayah tidak ada dan memaksaku untuk melayaninya." Namun, Dewi lebih cerdas dan lebih licik. Ia mendengar pengaduan itu dan langsung masuk ke kamar dengan wajah merah padam lalu berkata dengan suara terputus-putus, "Sulaiman, apakah ini balasanku? Aku merawat putrimu seolah ia putriku sendiri dan pada akhirnya ia menuduhku seperti ini. Apakah kamu mempercayainya dan mendustakanku?" Ayah Sulaiman memandang air mata. Istrinya lalu memandang putrinya yang berdiri di hadapannya dan dalam sekejap, ia memilih untuk mempercayai istri barunya. Ia berpaling kepada Nadia dan berkata dengan nada keras yang belum pernah Nadia dengar darinya sebelumnya, "Keluar dari sini, jangan buat masalah di rumahku. Istriku mencintaimu dan merawatmu dan kamu membalasnya dengan kebohongan." Kata-kata ini lebih menyakitkan bagi Nadia daripada semua pekerjaan pelayan dan penghinaan yang pernah ia terima. Sandarannya yang terakhir telah mengkhianatinya. Ia keluar dari kamar dengan hati yang hancur dan menyadari bahwa ia telah benar-benar sendirian. Sejak hari itu, kezaliman menjadi terang-terangan dan semakin kejam. Dewi melahirkan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan dan Ned secara resmi berubah menjadi pelayan bagi mereka dan ibu mereka. Ia membersihkan, memasak, melayani, dan menanggung penghinaan, bahkan terkadang pukulan. Tahun-tahun berlalu dan gadis itu tumbuh besar sementara ia masih bekerja, melayani saudara-saudaranya satu ayah, seolah ia adalah pelayan yang dibeli oleh istri ayahnya untuk mereka. Semua itu terjadi sementara ia melihat ayahnya hidup di rumahnya seolah tamu yang tidak melihat dan tidak mendengar kecuali apa yang Dewi inginkan. Pada suatu hari, Dewi mendengar sebuah kabar yang membuat matanya bersinar oleh ketamakan dan ia melihatnya sebagai kesempatan emasnya untuk menyingkirkan Nadia selamanya, sekaligus awal dari babak baru penderitaan dalam hidup gadis malang itu. Kabar yang didengar Dewi bukan sekadar desas-desus biasa, melainkan sudah menjadi perbincangan seluruh desa. Kabar itu tentang keluarga Santoso, keluarga terkaya di wilayah itu yang sedang mencari istri untuk putra tunggal. Mereka, Rizky. Rizky bukan pemuda biasa. Ia pernah mengalami kecelakaan misterius beberapa tahun lalu yang membuatnya lumpuh di kursi roda dan mengubahnya dari pemuda atletis yang penuh semangat menjadi pria berwatak keras dan pahit yang tidak mempercayai siapapun. Semua orang tahu bahwa keluarga Santoso tidak mencari istri dalam arti sesungguhnya, melainkan mencari seorang perawat dan pelayan dengan label istri yang tahan dengan kekerasan rezeki dan melayaninya siang dan malam. Karena itulah keluarga tersebut menawarkan sejumlah besar uang, sebuah rumah, dan sebidang tanah bagi siapa saja yang mau menerima putrinya dalam pernikahan ini yang lebih mirip penjualan langsung. Pada saat Dewi mendengar kabar ini, matanya bersinar dengan ketamakan setan. Ia tidak melihat dalam tawaran ini sebuah tragedi seorang gadis, melainkan melihatnya sebagai kesepakatan seumur hidup. Kesempatan ganda menyingkirkan Nadia yang dianggapnya sebagai beban dan sekaligus mendapatkan kekayaan yang selama ini ia impikan. Pada malam itu, Dewi mempersiapkan tipu muslihat terbaiknya. Ia menunggu hingga suaminya Sulaiman pulang dari kerja, menyajikannya makan malam, lalu duduk di sisinya dan berkata dengan nada lembut yang dibuat-buat, "Sulaiman sayangku, aku sedang memikirkan masa depan Ned. Gadis itu sudah besar dan kita harus mencarikan jodoh untuknya. Dan hari ini aku mendengar tentang kesempatan yang tidak ternilai." Sulaiman memandangnya dengan penuh perhatian. Maka Dewi melanjutkan sambil melukiskan gambaran indah yang penuh kebohongan. Putra keluarga Santoso
sedang mencari istri. Memang benar ia sedikit sakit, tapi ia pemuda dari keluarga besar dan putrimu akan hidup dalam kemewahan dan kesenangan. Mereka akan melimpahkan emas kepadanya dan ia akan menjadi nyonya rumah besar. Bukankah ini lebih baik daripada ia melayani kita di sini di rumah kecil ini? Sulaiman ragu-ragu dan berkata dengan khawatir. Tapi Dewi, mereka bilang pemuda itu lumpuh dan wataknya sangat sulit. Disinilah Dewi menampakkan kepandaiannya dalam memutarbalikkan fakta dan berkata dengan nada tegas, apakah itu cacat? Laki-laki? Tetaplah laki-laki. Lagi pula mereka kaya dan akan mengobati putra mereka dengan obat terbaik. Soal wataknya, Nadia adalah gadis yang tenang dan penurut. Ia akan tahu cara memenang hatinya. Lihatlah keuntungan yang akan kita dapatkan. Mereka akan memberi kita rumah baru dan modal untuk memulai kehidupan yang layak bagi anak-anak kita. Ini adalah kesempatan dari Allah untuk Nadia dan untuk kita semua. Sulaiman terdiam memikirkan perkataannya. Ada suara kecil di dalam dirinya yang memberitahunya bahwa ini salah, bahwa apa yang Dewi gambarkan bukan pernikahan, melainkan penjualan putrinya. Namun, suaranya terlalu lemah untuk menghadapi ketamakan Dewi dan janjinya akan kekayaan. Ia menutup matanya dari kebenaran dan memilih untuk mempercayai kebohongan yang nyaman. Akhirnya, Sulaiman menganggukkan kepalanya setuju dan berkata dengan suara lemah, lakukanlah apa yang kamu pikir pantas. Pada saat itu, Dewi tersenyum senyuman kemenangan. Kesepakatan itu telah selesai. Ia telah menjual Nadia dengan imbalan segenggam uang dan memvonisnya dengan penjara seumur hidup di rumah besar yang gelap di bawah kekuasaan seorang pria yang tidak mengenal jalan menuju belas kasihan. Semua itu dengan persetujuan sang ayah yang seharusnya menjadi satu-satunya sandaran hidupnya. Dewi tidak menunggu hingga matahari terbit. Keesokan paginya, ia langsung pergi ke rumah keluarga Santoso dan menyelesaikan kesepakatan. Ia pulang ke rumah dengan wajah yang memancarkan kemenangan licik dan di tangannya beberapa helai pakaian baru yang murah yang ia beli untuk Nadia dari sebagian uang muka yang ia terima agar sang calon pengantin tampak layak di hadapan orang-orang kaya. Ia masuk, menemui Nadia yang sedang membersihkan dapur seperti biasanya dan melempar pakaian itu ke mukanya sambil berkata dengan nada memerintah, "Mandiang, bersih dan kenakan pakaian ini. Hari ini akan ada orang yang datang untuk melamarmu." Nadia memandangnya dengan terkejut dan berkata dengan suara gemetar, "Dilamar. Oleh siapa? Aku tidak mau menikah." Dewi tertawa sinis dan berkata, "Apakah aku menanyakan pendapatmu? Ayahmu sudah setuju dan urusan sudah selesai. Kamu akan menikah dengan Rizky Putra, keluarga Santoso dan akan hidup seperti ratu. Kamu seharusnya berterima kasih kepadaku atas kesempatan ini." Ketika Nadia mendengar nama Rizky, darah membeku di nadinya. Ia telah mendengar cerita-cerita menakutkan tentangnya seperti seluruh warga desa. Pemuda lumpuh yang keras hati yang tidak ada seorang pun yang tahan dengan sikapnya. Ia menyadari saat itu juga bahwa Dewi tidak memilihkan suami untuknya, melainkan memilihkan penjara baginya. Nadia berlari mencari ayahnya dan menemukannya sedang duduk di halaman rumah dengan pikiran yang melayang. Ia melemparkan dirinya ke kaki ayahnya dan memohon dengan air mata mengalir deras seperti hujan. "Ayah, tolong jangan lakukan ini padaku. Jangan nikahkan aku dengan laki-laki itu. Mereka bilang ia kejam dan sakit. Aku takut, ayah. Kamu satu-satunya sandaranku. Jangan tinggalkan aku." Sulaiman memandang putrinya dan sejenak rasa sakit tampak di matanya. Ia melihat dalam air mata putrinya bayangan mendiang istrinya dan merasakan desakan nurani yang hampir membangunkannya. Namun, Dewi mengawasi pemandangan itu dari kejauhan, lalu mendekat dengan cepat dan berkata dengan
suara keras untuk mengingatkannya akan kesepakatan. Sulaiman, apakah kamu akan mendengarkan perkataan gadis kecil yang tidak tahu apa yang baik baginya? Apakah kamu mau merusak masa depannya dan masa depan anak-anak kita demi rengekkan anak? Perempuan, kita sudah berjanji kepada orang dan calon mempelai akan tiba sebentar lagi. Kata-kata calon mempelai akan tiba sebentar lagi adalah tamparan yang membangunkan Sulaiman dari sejenak. Kelemahannya, uang sudah diterima, tidak ada jalan untuk mundur. Ia memejamkan matanya dengan kejam dan memalingkan wajahnya dari putrinya yang luruh, lalu berkata dengan dingin, "Bangunlah Nadia, dan turutilah perkataan ibu tirimu. Ini demi kebaikanmu." Inilah tusukan yang mematikan. Pada saat itu, bagian terakhir dari harapan di hati Nadia pun mati. Ia menyadari bahwa ia benar-benar sendirian. Dewi menarik lengannya dengan kasar dan memaksanya mengenakan pakaian baru. Tidak ada pesta, pernikahan, tidak ada kegembiraan. Kejadian itu lebih mirip iring-iringan pemakaman. Sebuah mobil hitam mewah datang dan membawa Nadia pergi dari rumah ayahnya yang bahkan tidak berani mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Sepanjang perjalanan, Nadia memandang dari jendela ke desanya dan rumah-rumah. Sederhananya, merasakan dirinya dicabut dari akarnya untuk ditanam di tanah. Asing yang kejam, ia tidak menangis karena air matanya telah kering. Ia terdiam dengan kebisuan yang menakutkan, menyerah pada nasibnya yang tidak diketahui dan bergumam dalam hati dengan kata-kata ibunya yang ia mulai ragukan. Mungkin dalam urusan ini ada kebaikan. Mungkin ada kebaikan di dalamnya. Mobil tiba di sebuah rumah besar yang megah dengan pagar besi tinggi menjulang yang tampak seperti gerbang penjara raksasa. Pintu tidak terbuka segera. Nadia menunggu beberapa menit yang terasa sangat panjang hingga akhirnya pintu dibuka oleh seorang pembantu. Namun tepat di belakangnya muncul seorang wanita berusia 50-an yang mengenakan pakaian mewah dan memandangnya dengan tatapan penuh penilaian dan keangkuhan dari kepala hingga kaki. Itulah Suminah, ibu kandung Rizky. Suminah berkata kepada pembantu itu dengan suara tajam, "Masukkan dia." Lalu berpaling kepada Nadia dan berkata dengan dingin, "Ikuti aku." Nadia berjalan di belakangnya dengan jantung debar ketakutan. Tidak ada kata-kata sambutan, hanya keheningan yang berat dan pandangan penuh penghinaan dari sang ibu yang berjalan di depannya dengan langkah-langkah yang mantap. Mereka masuk ke ruang tamu yang luas. Namun, Nadia tidak berani mengangkat matanya untuk melihat sekeliling karena ia merasakan tatapan sang ibu seperti anak panah yang menembusnya. Suminah tiba-tiba berhenti di tengah ruang tamu dan berbalik untuk menghadap Nadia. Ia berkata dengan nada yang jelas tanpa keraguan, "Dengarkan aku, gadis. Agar tidak terjadi kesalahan di masa depan, kamu harus mengetahui aturan-aturannya. Sejak hari pertama, kamu di sini untuk melayani putraku Rizky. Dan hanya itu, namanya istrimu hanya sebuah gelar di hadapan orang-orang untuk menjaga harga diri kami. Namun di dalam dinding ini, kamu adalah pelayannya. Apakah perkataanku sudah jelas?" Nadia menganggukkan kepalanya dalam diam, sambil berusaha menahan air mata, penghinaan yang mengumpul di matanya. Sang ibu melanjutkan dengan kekejaman yang sama. "Putraku wataknya sulit karena kondisinya. Tugasmu adalah menanggung segalanya tanpa keluhan. Aku tidak mau mendengar suaramu dan tidak mau melihat mukamu berkeliaran di rumah besar ini kecuali untuk keperluan tempatmu di pavilion Putrak. Jangan meninggalkannya kecuali atas izinnya atau izinku." Kemudian ia mengisyaratkan dengan tangannya kepada pembantu yang berdiri jauh dan berkata, "Antarkan dia ke pavilion Tuan Rizky." Pembantu itu menuntunnya dalam keheningan melalui lorong yang panjang hingga berhenti di depan sebuah pintu kayu yang besar. Pembantu itu membuka pintu dan berkata dengan suara pelan, "Tuanmu ada di dalam." Lalu pergi dengan cepat seolah melarikan diri dari tempat ini. Nadia
mengambil napas panjang, mendorong pintu, dan masuk. Rizky duduk di kursi rodanya di tengah kamar dengan punggung, menghadap pintu. Nadia berkata dengan suara pelan, "Assalamualaikum." Ia tidak menjawab salam, melainkan berkata dengan suara dingin dan tajam, tanpa menoleh, "Tutup pintunya." Nadia melakukan apa yang dimintanya dan berdiri menunggu. Rizky memutar kursi, rodanya perlahan dan memandangnya dengan tatapan penghinaan yang sama yang pernah ia lihat di mata ibunya. "Jadi ini kamu ceritakan padaku, berapa harga yang diterima ayahmu untukmu? Apakah jumlahnya cukup untuk membuatnya tidur nyenyak malam ini setelah menjual putrinya?" Nadia tidak menemukan apa yang harus ia katakan di hadapan kekejaman. Langsung seperti ini. Rizky menunjuk sebuah tempat tidur kecil di sudut kamar dan berkata, "Disitulah tempat tidurmu. Dan besok aku akan memberitahumu tentang kewajiban-kewajibanmu secara rinci. Sekarang aku tidak mau mendengar suaramu." Rizky memutar kursi rodanya kembali, meninggalkan Nadia berdiri di tengah kamar, merasakan bahwa ia telah berpindah dari penjara kecil di rumah ayahnya ke penjara yang lebih besar dan lebih kejam. Ia pergi ke tempat tidur yang disediakan untuknya dan duduk di atasnya, merasakan dinginnya kesepian dan penghinaan merambat ke tulang-tulangnya. Keesokan paginya, Nadia terbangun oleh suara bel nyaring yang berdering di sisinya. Ia membuka matanya dengan kaget dan melihat Rizky menunjuk ke sebuah bel kecil yang ia letakkan di atas meja di sisinya. Ia berkata dengan nada memerintah, "Kalau aku menginginkanmu, aku akan membunyikan bel ini. Aku tidak mau kamu tidur nyenyak mulai sekarang." Kemudian ia menambahkan dengan kasar, "Ayo kita tidak punya waktu untuk dibuang. Hari ini pekerjaanmu yang sesungguhnya akan dimulai." Rizky mulai memberikan perintah-perintah kepadanya. Tugas pertama adalah yang paling berat. Rizky bertubuh besar dan proses memindahkannya dari kursi roda ke kursi mandi sangat melelahkan dan merendahkan. Ia sengaja melemas-lemaskan seluruh tubuhnya untuk mempersulit pekerjaan Nadia dan ia berteriak kepadanya pada setiap gerakan. "Yang salah, hati-hati. Apakah kamu mau mematahkan punggungku? Gunakan tenagamu. Kamu ini tidak berguna." Setelah Nadia selesai dengan susah payah, Rizky membunyikan bel lagi dan berkata, "Pergi dan ambilkan sarapan. Sumiati yang bertanggung jawab atas makananku. Pergi menemuinya dan beritahu dia untuk menyiapkan dan membawanya ke sini segera." Nadia turun ke dapur yang besar dengan jantung berdebar. Ia menemukan beberapa pembantu dan bertanya tentang Sumiati. Salah seorang dari mereka menunjuk ke seorang pembantu parubaya yang sedang bekerja dalam keheningan. Nadia mendekatinya dan berkata dengan tenang, "Tuan Rizky meminta sarapan." Sumiati memandangnya dengan pandangan aneh dan berkata, "Baik." Lalu mulai menyiapkan makanan. Nadia kembali naik ke kamar untuk menunggu. Beberapa menit kemudian, Sumiati tiba membawa nampan sarapan, meletakkannya di depan Rizky dan pergi dalam keheningan. Begitu Rizky mencicipi suapan pertama, ia memuntahkannya ke lantai dengan jijik dan berteriak, "Apa ini rasanya? Menjijikkan." Kemudian ia memandang Nadia dengan marah, seolah ia yang bertanggung jawab, mengambil piring itu dan melemparkannya ke lantai dengan sekuat tenaga hingga makanan berhamburan kemana-mana. Ia berteriak di mukanya, "Bersihkan kekacauan ini segera. Kehadiranmu di rumah ini membawa sial." Pada saat itu, ibunya Suminah masuk ke kamar dan melihat pemandangan itu. Alih-alih menyalahkan putranya, ia memandang Nadia dan berkata dengan dingin, "Sepertinya kamu tidak bisa melakukan apapun dengan benar, bahkan berdiri dan mengawasi pun tidak. Bersihkan ini sekarang dan jangan membuat Tuan Rizky marah lagi." Nadia berlutut dan mulai memunguti pecahan piring dan sisa-sisa makanan dengan kedua tangan yang gemetar sementara air mata membakar matanya. Itulah pagi pertamanya
Awal dari rangkaian panjang, penghinaan yang ia sadari akan menjadi rutinitas hariannya. Pada malam itu, setelah Rizky tertidur dan setelah hari yang panjang penuh pelayanan dan penghinaan, Nadia merasakan sesak yang luar biasa hampir mencekiknya. Namun, ia teringat pesan ibunya. Ia bangkit dengan tenang, berwudu, menggelar selembar kain, tua di sudut yang paling jauh dari rezeki, lalu salat sunnah 2 rakaat di tengah malam. Ia bersujud panjang, menangis di dalamnya dengan diam dan mengadukan kepada Allah segala yang ada di hatinya. Ia tidak meminta untuk diselamatkan, melainkan meminta kekuatan dan kesabaran, lalu menyerahkan seluruh urusannya kepadanya. Setelah itu ia merasakan ketenangan aneh yang turun ke hatinya yang kelelahan. Minggu-minggu berlalu dengan cara yang sama. Setiap hari adalah salinan dari hari sebelumnya. Bel nyaring membangunkan. Nadia di waktu subuh, diikuti hari panjang penuh pelayanan berat dan penghinaan yang tak henti-henti. Ia menjadi ahli dalam menanggung kekejaman. Rizky yang mahir menemukan cara-cara baru untuk merendahkannya dan mengabaikan pandangan Suminah yang dingin yang mengawasinya seperti elang. Ia telah terbiasa dengan rutinitas yang keras dan telah hafal setiap sudut paviliun Rizky. Namun, ia tidak tahu bahwa hari-hari yang akan datang akan mengungkap kepadanya sebuah rahasia berbahaya. Rahasia yang akan membalik segalanya dan mengubah dirinya dari pelayan yang dihinakan menjadi nyonya. Rumah besar ini yang sesungguhnya semuanya dimulai dari pengamatan kecil. Nadia memperhatikan bahwa paman Rizky Darmawan sering mengunjungi rumah besar itu. Terlalu sering kunjungannya, bukan kunjungan keluarga biasa, melainkan singkat dan cepat. Ia datang pada waktu-waktu yang tidak terduga, kadang di pagi-pagi sekali atau di malam yang sudah larut. Ia masuk ke ruang tamu, bertukar beberapa kata dengan Suminah, lalu langsung menuju kebun belakang. Pada awalnya Nadia tidak memperhatikan hal itu, namun rasa ingin tahunya mulai bergerak ketika ia memperhatikan sebuah pola yang berulang. Setiap kali Darmawan pergi ke kebun, pembantu Sumiati yang sama-sama bertanggung jawab atas makanan Rizky akan mengikutinya beberapa menit, kemudian dengan membawa secangkir kopi, seolah ia pergi untuk melayaninya. Pada suatu kesempatan, Nadia sedang berdiri di balkon paviliun yang menghadap sebagian kebun. Ia melihat Darmawan sedang duduk di sudut yang jauh, hampir tersembunyi di balik beberapa pohon yang lebat. Sumiati datang membawa kopi, namun ia tidak meletakkannya dan pergi seperti yang biasanya dilakukan para pembantu. Sebaliknya, ia duduk bersamanya dan mereka mulai berbisik-bisik dengan serius. Pembicaraan mereka begitu rahasia hingga mereka sesekali menoleh ke sekeliling dengan waspada. Nadia merasa pemandangan ini tidak wajar. Apa yang bisa menyatukan paman, keluarga yang kaya dengan seorang pembantu biasa dalam percakapan rahasia dan berbisik di tempat yang terpensil? Nadia mulai mengawasi urusan itu dengan seksama. Ia memperhatikan bahwa Sumiati selalu tampak tegang dan gelisah pada hari-hari Darmawan mengunjungi rumah besar itu. Ia juga memperhatikan bahwa kondisi suasana hati Rizky memburuk lebih jauh dan serangan rasa sakitnya meningkat pada hari-hari yang langsung mengikuti kunjungan pamannya. Itu hanyalah dugaan-dugaan benang-benang tipis yang tidak bermakna jika dilihat satu persatu. Namun ketika Nadia menyatukannya dalam pikirannya, ia mulai melihat awal dari gambar yang kabur dan mengkhawatirkan. Gambar yang mengatakan bahwa ada rahasia berbahaya yang terjadi di balik dinding-dinding rumah besar ini dan bahwa pembantu Sumiati serta paman, suaminya Darmawan adalah bagian dari rahasia ini. Ia belum tahu apa rahasianya, namun hatinya berbisik bahwa suaminya Rizky adalah korban dalam kisah ini. Nadia tidak lagi memandang Sumiati sebagai pembantu biasa, melainkan mulai melihatnya sebagai teka-teki berjalan. Ia mulai mengawasinya dengan semua inderanya, menghafalkan gerakannya,
pandangannya dan waktu masuk serta keluarnya dari dapur, Sumiati selalu menjadi orang yang membawa nampan makanan rezeki dan melakukannya dengan cepat dan efisien. Namun, Nat kini memperhatikan sesuatu yang baru. Sumiati menghindari memandangnya langsung di mata seolah menyembunyikan sesuatu. Nadia memutuskan untuk mengambil langkah yang berani. Ia tahu bahwa Rizky meminum secangkir jamu setiap malam untuk meredakan rasa sakitnya. Pada suatu malam, setelah kunjungan dermawan yang lainnya mencurigakan, Nadia menunggu saat Sumiati selesai menyiapkan jamu dan meletakkannya di nampan untuk dibawa naik. Sebelum Sumiati keluar dari dapur, Nadia mendekatinya dengan cepat dan berkata dengan tenang yang dibuat-buat, "Biarkan saja, Sumiati, kamu kelihatan lelah hari ini. Aku yang akan membawa nampan itu ke Tuan Rizky." Saat itulah terjadi sesuatu yang meyakinkan Nadia bahwa dugaannya tepat. Sumiati membeku di tempatnya dan matanya melebar dengan ketakutan yang nyata. Ia gugup dan berusaha untuk tetap memegang nampan itu sambil berkata dengan suara gemetar, "Tidak perlu, ini tugasku. Aku tidak mau merepotkanmu." Ketakutan dan kepanikannya jauh lebih besar dari sekadar kesungguhan dalam menjalankan tugasnya. Nadia bersikeras dengan lembut dan teguh mengulurkan tangannya ke arah nampan sambil berkata, "Jangan khawatir. Aku akan memberitahunya bahwa kamu yang menyiapkannya. Ayo istiraflah." Dalam pertarungan diam-diam atas nampan itu, tangan Sumiati sedikit miring sehingga beberapa tetes jamu panas jatuh ke tangan Nadia. Nadia menarik tangannya dengan cepat karena kesakitan. Namun, rasa sakit terbakarnya tidak ada artinya dibandingkan pengamatan aneh yang mengejutkannya. Tetes-tetes yang jatuh di tangannya bukan sekadar jamu, melainkan memiliki tekstur berminyak yang ringan dan aneh. Dan ketika ia menggosoknya di antara jari-jarinya, sama sekali tidak berbau. Sumiati merebut kembali nampan itu dengan cepat, meminta maaf dengan kepanikan yang luar biasa, lalu berlari keluar dari dapur. Seolah melarikan diri dari kejahatan, Nadia tetap berdiri di sana memandangi tangannya. Tekstur berminyak, tidak berbau. Ketakutan Sumiati yang tidak bisa dijelaskan. Kunjungan-kunjungan, rahasia dermawan, kesehatan rezeki yang memburuk setelah setiap kunjungan. Ia tidak lagi tahu apa tepatnya benda itu. Namun, ia kini 100% yakin bahwa ada sesuatu yang aneh dan berbahaya dimasukkan ke dalam makanan dan minuman suaminya. Ini bukan lagi sekadar dugaan, melainkan hampir menjadi keyakinan bahwa ada konspirasi yang sedang dijalankan melawannya. Nadia merasakan ketakutan, namun ketakutan itu bercampur dengan tekad. Ia menyadari bahwa diamnya sekarang berarti membiarkan bahaya ini terus berlanjut. Ia teringat pesan ibunya dan menyadari bahwa Allah tidak menempatkannya dalam neraka ini dengan sia-sia. Mungkin Allah menempatkannya di sini agar ia menjadi sebab terungkapnya kebenaran. Pada malam itu Nat tidak tidur. Ia tetap terjaga hingga subuh dengan matanya tertuju pada Rizky yang tertidur. Ia tidak lagi memandangnya sebagai penjaga, melainkan sebagai korban yang tidak berdaya seperti dirinya. Dan di benaknya ia mulai merancang sebuah rencana yang berani dan penuh risiko. Ia belum mengetahui semua rahasia itu, namun ia tahu dari mana harus memulai. Ia telah memutuskan ia akan menjadikan Rizky sendiri sebagai kunci untuk mengungkap teka-teki ini meski itu harus mengorbankan hidupnya. Keesokan paginya, Nadia bergerak seolah ia berjalan di patuh atas bara api. Ia menunggu saat yang tepat setelah selesai membantunya dengan urusan pagi dan setelah memastikan bahwa Suminah telah keluar dari rumah besar itu. Rizky duduk seperti biasanya di sisi jendela, memandang keluar dengan wajah yang kaku. Nadia mengumpulkan seluruh keberaniannya dan maju ke hadapannya, berdiri tepat di depannya sehingga menghalangi pandangan keluar. Rizky memandangnya dengan marah dan berkata dengan nada biasanya, "Apa yang kamu mau?"
menjauh dari hadapanku. Namun, kali ini Nadia tidak mundur. Ia memandang langsung ke matanya dan berkata dengan suara yang mantap dan kuat yang belum pernah ia dengar darinya. Sebelumnya, aku ingin berbicara kepadamu tentang sesuatu yang menyangkut hidupmu. Rizky mengejeknya dengan pahit dan berkata, hidupku, apa urusan seorang pelayan sepertimu dengan hidupku? Nadia bersikeras. Hidupmu dalam bahaya. Ada yang berusaha menyakitimu di rumah besar ini. Mata Rizky melebar sesaat karena terkejut. Kemudian ia meledak dengan tawa yang dingin dan kejam sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Kamu benar-benar gila. Apakah ini cara barumu untuk menarik perhatian? Apakah kamu sudah bosan dengan peran pembantu yang diam? Nadia mengabaikan hinaannya dan melanjutkan dengan kekuatan yang sama. Aku tidak bercanda, pembantu Sumiati dan pamanmu Darmawan. Ada rahasia di antara mereka. Aku yakin mereka meletakkan sesuatu ke dalam makanan dan minumanmu. Ketika ia menyebut nama pamannya, senyuman sinis di wajah Rizky tiba-tiba menghilang dan digantikan oleh tatapan kemarahan yang membeku seperti es. Ia berkata dengan suara tajam dan penuh ancaman, "Diam, jangan berani berbicara tentang pamanku dengan cara seperti itu. Kamu tidak sebanding dengan debu yang ia injak. Sepertinya aku sudah terlalu lunak denganmu sampai kamu berani kurang ajar kepada majikanmu." Ia mendekatinya dengan kursi rodanya seolah akan memukulnya. Namun Nat tetap berdiri teguh di tempatnya seperti gunung. Ia tidak takut, melainkan memandang matanya dengan penuh keteguhan dan mengucapkan kalimatnya yang akan mengubah segalanya. Aku mempertaruhkan hidupku untuk ini. Riz terdiam karena terkejut. Ia tidak pernah menduga jawaban seperti ini. Nadia melanjutkan dengan air mata menggenang di matanya karena kuatnya perasaan, namun suaranya tetap mantap. Aku bersedia bersumpah atas nama Al-Quran bahwa aku tidak berbohong. Jika kamu tidak percaya padaku, lakukan apa yang kamu mau kepadaku. Bunuhlah aku jika ternyata aku berbohong, tapi berilah aku satu kesempatan saja untuk membuktikannya kepadamu. Satu kesempatan untuk seluruh hidupku. Apakah kamu menerima taruhan ini? Keheningan yang mengerikan melanda kamar itu. Rizky memandang langsung ke mata Nadia, mencari tanda-tanda kebohongan atau penipuan apapun. Namun, ia tidak menemukan apapun selain kejujuran yang aneh dan menakutkan. Kejujuran yang belum pernah ia lihat di mata siapapun sebelumnya. Ia melihat seorang gadis, yatim yang lemah, namun siap mati demi membuktikan sebuah kata yang ia ucapkan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Rizky merasakan sesuatu selain kemarahan dan kebencian. Ia merasakan kebingungan, keraguan. Apakah mungkin gadis yang ia beli dengan uangnya ini yang tidak pernah ia lihat darinya selain kepatuhan dan keheningan? Benar, apakah mungkin pamannya yang selama ini menjadi gambaran keamanan baginya setelah kematian ayahnya adalah orang yang mengkhianatinya? Ia terus memandangnya lama kemudian berkata dengan suara serak dan berbeda. Suara yang mengandung beratnya keraguan dan kebimbangan untuk pertama kalinya. Bagaimana kamu akan membuktikan omong kosong ini? Ketika Nadia mendengar pertanyaan Rizky yang mengandung benih pertama dari kepercayaan, ia mengambil napas panjang dan berkata dengan cepat sebelum ia berubah pikiran, kita harus membuatnya mengakui sendiri. Rizky memandangnya dengan ragu dan berkata, Sumiati, ia adalah pembantu paling lama di rumah besar ini. Ia sudah ada di sini sebelum aku lahir. Ia tidak akan mengakui apapun, Nadia berkata dengan penuh keyakinan. Ia akan mengakui jika ia merasakan bahaya yang sesungguhnya. Setiap manusia memiliki titik lemah dan titik lemahnya adalah rasa takut. Kita harus memasang perangkap untuknya yang tidak bisa ia hindari. Pikiran Rizky yang telah
dimatikan oleh kemarahan selama bertahun-tahun mulai bekerja kembali. Ia mulai mendengarkan. Setelah diam sejenak, sambil memikirkan perkataannya, ia memandangnya dan berkata, "Apa rencanamu, wahai orang yang mempertaruhkan hidupnya?" Nadia menjelaskan rencana itu dengan jelas dan tenang. "Besok ketika Sumiati membawa makan siang seperti biasanya, kamu akan melakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Kamu akan berteriak kepadanya dan menuduhnya mencoba meracunimu. Kamu akan melempar piring makanan ke lantai di hadapannya dan mengusirnya dari kamar dengan kemarahan yang luar biasa. Kemarahanmu harus nyata dan menakutkan sampai ia percaya bahwa kamu telah mengetahui segalanya." Rizky bertanya dengan tajam, "Apa gunanya sandiwara ini?" Ia akan kabur dan menyangkal segalanya. Nadia menjawabnya dengan cerdas, "Di sinilah peranku. Setelah kamu mengusirnya, aku akan mengumpulkan sisa-sisa makanan yang berserakan di lantai ke dalam selembar kain putih dan aku akan keluar dari kamar sambil membawanya. Aku akan memastikan Sumiati melihatku sedang menuju keluar rumah besar, seolah aku akan membawanya ke tabib kampung untuk diperiksa. Ketakutan akan aib dan ketakutan akan makanan itu. Diperiksa itulah yang akan membuatnya runtuh." Rizky terdiam lama sambil menganalisis rencana itu. Rencana itu sederhana namun terencana dengan rapi. Mengandalkan perang psikologis membuat Sumiati merasa terkepung dan bahwa bukti-bukti sedang dalam perjalanan untuk membongkarnya. Akhirnya ia memandangnya dan berkata dengan nada serius yang belum pernah ia gunakan bersamanya sebelumnya. "Dan jika rencana itu gagal, jika ia tidak mengaku," Nadia memandang langsung ke matanya dan berkata dengan keteguhan yang sama, "Jika gagal, maka lakukanlah apa yang kamu inginkan. Hidupku sebagai imbalan kebenaran." Keesokan harinya, semua berjalan persis seperti yang Nadia rencanakan. Saat makan siang, Sumiati masuk membawa nampan seperti biasanya, meletakkannya di depan Rizky dan hampir pergi. Namun, Rizky menghentikannya dengan suara yang sedingin es. "Tunggu." Ia memandang makanan itu lalu memandangnya dengan tatapan panjang yang membuat darah membeku di nadinya. Kemudian secara tiba-tiba ia berteriak dengan suara sekeras-kerasnya, teriakan yang mengguncang seluruh paviliun. "Apa yang kamu taruh di makananku ini, pengkhianat?" Dan sebelum Sumiati sempat berkata sepatah kata pun, Rizky mengambil piring itu dan melemparnya ke lantai dengan sekuat tenaga hingga makanan dan kaca yang pecah berhamburan kemana-mana. Ia berteriak kepadanya dengan kemarahan yang mengerikan, "Keluar, keluar dari hadapanku sekarang. Urusanmu denganku belum selesai." Sumiati melarikan diri dari kamar sambil gemetar, ketakutan dengan wajah sepucat mayat. Saat itulah sesuai kesepakatan, Nadia masuk dengan cepat berlutut dan mulai mengumpulkan sebanyak mungkin sisa makanan yang kotor itu ke dalam selembar kain putih sambil mengabaikan pecahan kaca kecil yang melukai tangannya. Ia melakukan semua itu di bawah tatapan Rizky yang mengawasinya dalam keheningan yang menakjubkan. Nadia menggenggam bungkusan kain itu dan keluar dari kamar dengan tergesa-gesa. Persis seperti yang ia perkirakan, Sumiati berdiri di lorong sambil menangis diam-diam dan celingukan ke sekelilingnya seperti hewan yang ketakutan. Ia melihat Nadia membawa bungkusan itu dan melangkah dengan cepat menuju tangga utama yang menuju keluar rumah besar. Itulah umpannya. Dan kini yang tersisa bagi mereka hanyalah menunggu sang mangsa yang ketakutan menelan umpan itu dan datang kepada mereka dalam keadaan hancur untuk mengakui segalanya. 1 jam berlalu, kemudian 2 jam. Keheningan di paviliun, Rizky terasa berat dan menegangkan. Rizky duduk di kursi rodanya dengan matanya terpaku pada pintu dan tangannya mencengkeram sandaran kursi dengan kekuatan yang tidak pernah ia rasakan dalam dirinya selama bertahun-tahun. Sementara Nadia berdiri di sudut kamar tanpa bergerak,
Jantungnya berdegup kencang sambil berdoa dalam hati kepada Allah agar rencana mereka berhasil. Mereka bagaikan dua pemburu yang telah memasang perangkap dan menunggu mangsa. Mereka dalam keheningan yang mencekam. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan dan ragu-ragu di pintu. Itu bukan ketukan biasa, melainkan lebih mirip cakaran yang penuh keputusasaan. Rizky memandang Nadia yang menganggukkan, kepalanya dalam diam. Rizky berkata dengan suara serak dan dalam, "Masuk." Pintu terbuka sangat perlahan dan Sumiati pun masuk. Ia bukan lagi pembantu yang percaya diri yang mereka kenal, melainkan sisa-sisa seorang wanita dengan rambut yang tidak teratur, mata merah dan bengkak karena menangis, dan kedua tangannya gemetar tanpa bisa dikendalikan. Ia menutup pintu di belakangnya dan berdiri di hadapan. Mereka seperti terdakwa yang menunggu vonis hukuman mati. Rizky membiarkannya berdiri selama 1 menit, penuh dalam keheningan yang merendahkan yang semakin memperparah keruntuhannya. Kemudian ia berkata dengan dingin sambil menekankan, "Setiap kata J, kamu kembali, kukira. Kamu kabur untuk menyusul tuanmu, Darmawan." Ketika Sumiati mendengar nama Darmawan, ia tersentak dan langsung jatuh berlutut, sambil meledak dalam tangisan yang hebat. Seraya berkata dengan suara yang terputus-putus, "Tolong, Tuan, tolong. Maafkan saya tidak mau melakukan itu. Saya dipaksa, tolong." Rizky tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun, bahkan berkata dengan lebih keras, "Memaafkan? Apakah aku harus memaafkanmu? Atas bertahun-tahun kesakitan, atas tubuh yang tidak bisa bergerak, atas hidup yang dicuri dariku? Bicara, bicara. Sebelum aku mengirim satpam menyusul Ned yang sudah membawa buktinya ke tabib kampung, inilah pukulan telat itu." Sumiati telah mempercayai kebohongan itu sepenuhnya. Sumiati mengangkat kepalanya dengan wajah yang dipenuhi air mata dan mulai mengaku segalanya dalam arus kata-kata yang ketakutan yang keluar darinya seperti banjir bandang. Ia berkata sambil mencengkeram ujung bajunya, "Urusan ini dimulai bertahun-tahun lalu. Setelah wafatnya ayahmu rahimahullah, Tuan Darmawan datang kepadaku pada suatu malam. Ia berkata bahwa Tuan Rizky adalah satu-satunya pewaris, dan jika ia mati, maka ia yang akan menjadi tuan atas segalanya. Ia menawariku sejumlah besar uang dan mengancam anak-anakku jika aku menolak. Ia bilang ia hanya ingin membuatmu sakit untuk sementara agar ia bisa menguasai harta. Kemudian ia akan mencarikan obat untukmu." Rizky mendengarkan sementara wajahnya berubah menjadi topeng yang terbuat dari es. Namun matanya menyala dengan api yang belum pernah Nadia lihat sebelumnya. Sumiati melanjutkan pengakuannya yang mengerikan. "Ia memberiku sebuah botol kecil berisi cairan berminyak yang bening. Ia menyuruhku meneteskan beberapa tetes saja ke dalam makananmu setiap hari. Hanya sedikit tetes saja. Pada awalnya penyakit dan kelemahan menyerangmu. Kemudian kelumpuhan mulai terjadi. Aku melihatmu menderita di hadapanku dan aku hampir mati ketakutan. Namun ia terus mengancamku setiap kali. Ia bilang obat itu tidak mematikan. Namun aku meragukannya. Aku melihat kesehatanmu memburuk hari demi hari. Aku bersumpah kepadamu Tuan, aku tidak mau menyakitimu. Aku takut kepadanya dan takut akan kemiskinanku." Keheningan kembali menyelimuti setelah Sumiati selesai berbicara. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Kebenaran telah terungkap sepenuhnya dan kebenaran itu lebih buruk dan lebih kejam dari mimpi buruk manapun. Paman yang biasa menepuk bahunya yang mengunjunginya dan menanyakan kesehatannya. Dialah ular yang telah menyebarkan racun dalam tubuhnya setiap hari. Rizky memandang Nadia yang berdiri di sudutnya dengan air mata mengalir di wajahnya dalam keheningan. Bukan kesedihan untuknya, melainkan kesedihan atas betapa besarnya pengkhianatan yang bisa bersemayam di hati manusia. Tatapannya kali ini sangat berbeda. Bukan lagi tatapan seorang tuan kepada pelayannya,
melainkan tatapan seorang yang hampir tenggelam yang telah menemukan satu-satunya pelampung di tengah samudera yang bergola. Ia menyadari saat itu juga bahwa gadis yang ia beli dengan uangnya ini telah menyelamatkan hidupnya yang tidak akan bernilai apapun tanpanya. Setelah pengakuan Sumiati yang penuh ketakutan, itu keheningan yang berat menyelimuti. Kamar hanya dipecahkan oleh suara tangisannya yang tertahan, sementara Rizky tetap membeku di tempatnya dengan matanya menerawang ke kekosongan seolah tidak melihat apapun. Kebenaran itu terlalu kejam untuk dicerna oleh pikirannya dalam satu waktu. Ia telah hidup bertahun-tahun, membenci seluruh dunia, membenci dokter-dokter yang tidak bisa menyembuhkannya, membenci ibunya yang ia lihat rasa kasihan di matanya, dan membenci Nadia yang ia anggap sebagai bukti kelemahannya. Dan kini ia menemukan bahwa semua rasa sakit itu, semua penderitaan itu bukanlah takdir dan ketentuan Allah, melainkan sebuah konspirasi keji dari orang yang paling dekat dengannya, dari laki-laki yang selama ini menjadi gambaran sosok ayah baginya setelah kematian ayahnya. Rizky merasakan sesak yang membakar di tenggorokannya, bukan kemarahan, melainkan perasaan yang dalam akan kekecewaan dan kesengsaraan. Hidupnya telah dicuri, kesehatannya telah dicuri, masa mudanya telah dicuri, dan semua itu karena ketamakan. Akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa seperti zaman, Rizky berkata, "Nadia, panggilkan aku Pak Kiai Kampung." Itulah pertama kalinya ia memanggil namanya tanpa penghinaan. Pertama kalinya ia meminta sesuatu tanpa nada perintah. Nadia langsung memahami apa yang ia maksudkan. Ia tidak menginginkan balas dendam pribadi, melainkan menginginkan keadilan yang terbuka yang akan membongkar kejahatan di hadapan semua orang. Ia menganggukkan kepalanya dan berkata, "Siap." Kemudian ia berpaling kepada Sumiati dan berkata dengan nada yang tenang namun tegas, "Dan kamu tetaplah di sini dan jangan bergerak. Kesaksianmu adalah satu-satunya bukti yang kita miliki." Tidak lama kemudian, Pak Kiai Kampung pun tiba. Beliau adalah seorang pria tua yang berwibawa dan disegani oleh seluruh warga kampung. Ia masuk ke pavilion Rizky dengan wajah yang dipenuhi kekhawatiran. Ia melihat Sumiati menangis di lantai. Rizky dengan wajah pucat dan Nat berdiri di sisinya, seolah pengawal pribadinya. Pak Kiai menyadari bahwa ini adalah urusan yang besar. Beliau duduk dan Rizky meminta Nadia untuk menutup pintu. Kemudian, dengan suara yang mantap meski rasa sakit memeras hatinya, Rizky menceritakan kepada Pak Kiai segalanya, mulai dari kecurigaan Nadia dan taruhannya dengan nyawanya sendiri, hingga rencana perangkap sampai pada pengakuan lengkap yang akan didengar lagi sekarang dari Sumiati. Pak Kiai meminta Sumiati untuk berbicara dan dengan suara yang terputus-putus, tercekik oleh tangisan, Sumiati mengulang kembali seluruh kisah yang mengerikan itu, bagaimana Darmawan memanfaatkan kemiskinan dan kebutuhannya, serta mengancamnya selama bertahun-tahun untuk menjalankan kejahatannya. Pak Kiai mendengarkan sambil menggeleng-gelengkan kepala dengan sedih dan penuh keprihatinan. Setelah Sumiati selesai, beliau berkata dengan suara yang bijak, "Ini adalah kesaksian yang serius dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kita harus segera mengadakan musyawarah adat dan memanggil Darmawan untuk menghadapi tuduhan-tuduhan ini." Kemudian beliau memerintahkan salah satu anak buahnya yang menunggu di luar untuk pergi dan segera memanggil Darmawan ke rumah besar. Itu dengan dalih bahwa Rizky dalam kondisi kritis dan ingin menemuinya. Inilah satu-satunya cara untuk memastikan kedatangannya tanpa ia mencurigai apapun. Sementara mereka menunggu kedatangan Darmawan, Rizky memandang Nadia yang berdiri dalam keheningan dan ia menyadari bahwa ia berhutang nyawa kepada gadis ini. Ia adalah satu-satunya pasukannya dalam peperangan yang bahkan tidak ia tahu sedang ia hadapi. Dan untuk pertama kalinya ia tidak melihatnya sebagai pelayan,
melainkan melihatnya sebagai mitra dan setara, bahkan mungkin sebagai pelampung yang Allah kirimkan kepadanya di saat-saat paling kelam dalam hidupnya. Tidak lama kemudian Darmawan tiba. Ia masuk ke ruang tamu dengan paruh wajah tenangnya yang biasa ia gunakan untuk menipu semua orang dan bertanya kepada Suminah yang menyambutnya dengan kekhawatiran yang dibuat-buat. Ada apa? Mereka bilang Rizky dalam kondisi kritis. Suminah berkata sambil tidak mengetahui apapun tentang konspirasi itu. Aku tidak tahu. Ia mengunci dirinya bersama istri barunya dan Pak Kiai kampung sejak tadi. Darmawan merasakan desakan kegelisahan yang aneh saat mendengar kehadiran Pak Kiai. Namun ia menyembunyikan ketegangannya dan naik ke pavilion Rizky. Ia mengetuk pintu dan terdengar suara Pak Kiai dari dalam. Masuk, Darmawan. Darmawan membuka pintu dan masuk dengan harapan akan melihat Rizky terbaring sakit. Namun, ia langsung membeku di tempatnya karena terkejut dengan pemandangan yang ia lihat. Rizky tidak sakit, melainkan duduk tegak di kursi. Rodanya dengan matanya memercikkan api seperti dua bara yang menyala. Di sisinya, Nadia berdiri dengan teguh dan ketenangan yang aneh. Di sudut kamar, Pak Kiai duduk dengan wibawanya, sementara pembantu Sumiati berlutut di lantai dengan wajah yang dipenuhi air mata. Darmawan menyadari saat itu juga bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan bahwa urusannya lebih besar dari sekadar kondisi kesehatan Rizeki. Ia merasakan bahwa perangkap telah menjeratnya. Darmawan berusaha berpura-pura tenang dan berkata dengan suara kasih sayang yang dibuat-buat, "Rizek, anakku, aku sangat khawatir padamu." "Ada apa? Mengapa semua orang berkumpul di sini?" Rizky tidak menjawab, melainkan menunjuk kepada Pak Kiai yang berbicara dengan suara yang dan kuat, memenuhi seluruh kamar. "Kami memanggilmu hari ini, Darmawan, untuk menjawab tuduhan yang serius. Tuduhan yang ditujukan kepadamu oleh pembantu Sumiati ini." Darmawan memandang Sumiati dengan tatapan setajam pedang, tatapan yang mengandung ancaman diam-diam. Namun, Sumiati telah melewat tahap ketakutan. Ia mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara gemetar, "Namun, terdengar jelas aku menuduhnya. Aku menuduhnya bahwa dialah yang memerintahkanku untuk meletakkan racun di dalam makanan Tuan Rizky selama bertahun-tahun." Darmawan meledak dalam tawa yang dibuat-buat dan berkata sambil memandang, "Pak Kiai, apakah Bapak mendengar ini? Apakah kalian mempercayai perkataan seorang pembantu yang sudah gila? Jelas sekali ia telah kehilangan akalnya, atau ada seseorang yang membayarnya untuk mengatakan omong kosong ini. Akulah pamannya yang merawatnya setelah kematian kakaknya. Bagaimana mungkin ada orang yang mempercayai ini?" Darmawan adalah aktor yang ulung dan perkataannya hampir terdengar meyakinkan. Namun di saat itulah Nadia melangkah maju, selangkah dan membuka tangannya untuk memperlihatkan sebuah botol kecil yang telah ia ambil dari Sumiati sebelum kedatangan Pak Kiai. Ia berkata dengan suara yang jelas, "Dan inilah botol yang kamu berikan kepadanya. Botol yang berisi racun." Darmawan membeku ketika melihat botol itu. Ia langsung mengenalinya. Itulah bukti nyatanya. Bukti yang sama sekali tidak ia harapkan akan jatuh ke tangan siapapun. Rizky berteriak untuk pertama kalinya dengan suara yang penuh bertahun-tahun kesakitan yang tertahan. "Mengapa Paman? Mengapa kamu melakukan ini kepadaku? Aku melihatmu sebagai ayah keduaku. Apa yang aku lakukan kepadamu sehingga aku layak mendapat semua ini?" Darmawan runtuh sepenuhnya, topengnya jatuh dan wajah aslinya muncul. Wajah ketamakan dan kebencian. Ia berteriak dengan amarah dan kebencian yang tidak lagi bisa ia sembunyikan. "Karena kamu mengambil segalanya. Segalanya. Akulah kakak tertua. Akulah yang bersusah payah bersama ayahmu membangun kekayaan ini. Dan pada akhirnya semuanya ditulis atas namanya. Lalu semuanya beralih kepada kamu, anak yang dimanjakan yang tidak
pernah susah sehari pun dalam hidupnya. Aku ingin kamu menderita. Aku ingin kamu merasakan ketidakberdayaan yang aku rasakan sepanjang hidupku saat hidup di bawah bayang-bayang kakakmu. Aku ingin mengambil kembali hakku yang dicuri oleh ayahmu dan setelah itu olehmu. Itu adalah pengakuan yang lengkap dan gamblang didorong oleh bertahun-tahun kecemburuan dan kebencian yang gelap. Pak Kiai bangkit berdiri dan berkata dengan suara yang tegas seperti vonis, "Seorang hakim, kamu telah mengaku atas kejahatanmu sendiri. Darmawan, tidak ada lagi yang perlu dikatakan." Kemudian beliau memandang Rizky dan berkata, "Hakmu adalah benar, anakku, dan balas dendam tidak akan menyembuhkan lukamu. Hukuman apa yang kamu rasa adil atas pamanmu?" Rizky terdiam sejenak dan memandang Nadia yang menganggukkan kepalanya dengan penuh keyakinan seolah berkata, "Kepadanya, pilihlah keadilan, bukan balas dendam." Kemudian ia memandang pamannya yang telah runtuh dan berkata dengan suara yang tenang dan kuat, seperti baja, "Aku tidak menginginkan itu dan aku tidak ingin melihatnya lumpuh sepertiku. Itu adalah hukuman yang mudah dan cepat. Aku menginginkan hukuman yang mengingatkannya akan kejahatannya setiap hari ia terbangun. Hukumanku atas dirinya, Pak Kiai, adalah ia dicopot dari seluruh hartanya dan kedudukannya, dan ia hidup sisa hidupnya di rumah besar ini bukan sebagai tuan, melainkan sebagai pembantu paling rendah. Di dalamnya, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini ia pandang rendah, dan ia akan tinggal di kamar yang paling kecil, dan ia akan makan dari sisa makanan para pembantu. Aku ingin ia melihatku setiap hari saat aku memulihkan kesehatan dan kedudukanku. Sementara ia telah kehilangan segalanya yang selama ini ia inginkan. Itu adalah hukuman yang mengerikan dalam ketenangannya. Sebuah hukuman psikologis jangka panjang yang lebih kejam dari siksaan fisik manapun. Pak Kiai menganggukkan kepalanya dengan kagum dan berkata, "Ini adalah keputusan seorang laki-laki yang bijaksana. Jadilah seperti yang kamu inginkan." Kemudian beliau berpaling kepada Sumiati dan berkata, "Adapun kamu, Sumiati, dosamu besar, namun ketakutan dan pengakuanmu telah menjadi pembelamu. Kamu akan meninggalkan rumah besar ini hari ini dan jangan pernah kembali ke kampung ini selamanya." Sebelum Sumiati pergi sambil menangis, Rizky memberi isyarat kepadanya untuk berhenti. Kemudian memandang Nadia yang memahami apa yang ia inginkan. Nadia mengambil sejumlah uang dari kotak kecil dan memberikannya kepada Sumiati sambil berkata, "Ini dari Tuan Rizky. Beliau berkata kepadamu, pergilah dan mulailah hidup baru, dan ingatlah pelajaran ini baik-baik." Darmawan dibawa pergi dalam keadaan tidak percaya dengan nasibnya, untuk dicopot dari pakaian mewahnya dan diberi pakaian pembantu yang lusuh untuk memulai perjalanan penderitaan sejatinya. Sementara Suminah yang selama ini mendengarkan segalanya dari balik pintu berdiri dalam keadaan terkejut sepenuhnya, memandang putranya yang belum pernah ia kenal sebelumnya dan memandang menantunya Nadia yang dalam sekejap telah menjadi nyonya keadaan dan nyonya rumah besar yang sesungguhnya. Pada hari setelah keputusan itu, segalanya berubah di rumah besar tersebut. Darmawan dicopot dari semua yang ia miliki, diberi pakaian pembantu yang kasar dan ditempatkan di sebuah kamar kecil yang menyedihkan di bagian bawah rumah besar. Tugasnya yang baru adalah merawat kebun yang luas. Ia dipaksa bekerja di bawah terik matahari yang menyengat, mencabut rumput, dan menyirami bunga-bunga yang dulu ia pandang dengan penuh kesombongan. Ia tidak memiliki uang dan tidak punya tempat lain untuk pergi sehingga ia terpaksa menerima nasibnya yang merendahkan itu untuk menjadi pelajaran hidup bagi siapapun yang tergoda untuk menginginkan apa yang bukan miliknya. Adapun rezeki, perjalanan sejatinya menuju kesembuhan pun dimulai. Dengan bimbingan Nadia, ia memanggil dokter-dokter terbaik yang memastikan bahwa racun itu adalah penyebab utama kelumpuhannya dan bahwa menghentikannya adalah langkah pertama menuju
pengobatan. Nadia sendiri mulai mengawasi perawatannya. Ia tidak lagi menjadi pelayannya, melainkan menjadi perawat dan mitranya. Ia membantunya dalam latihan fisioterapi yang menyakitkan, menyemangatinya di saat-saat putus asa dan menyiapkan makanan sehat untuknya dengan tangannya sendiri. Dan seiring berlalunya setiap hari, kasih sayang tumbuh di antara mereka. Bukan kasih sayang biasa, melainkan kasih sayang yang lahir dari rahim rasa sakit dan saling menghormati. Pada suatu petang saat Nadia sedang membantunya berdiri dengan susah payah, Rizky memandang langsung ke matanya dan berkata dengan suara yang tulus yang belum pernah ia gunakan sebelumnya, "Aku minta maaf. Maaf atas setiap saat aku menghinakanmu. Atas setiap kata yang keras, atas setiap tatapan penghinaan. Aku dulu buta dan kamulah cahaya yang membuka mataku." Kemudian ia melakukan sesuatu yang tidak pernah Nadia bayangkan sama sekali. Rizky mengirim utusan ke desa Nadia dan membawa ayahnya serta istrinya Dewi ke rumah besar itu. Ketika keduanya tiba dan mengira mereka datang untuk mengambil lebih banyak uang, mereka menemukan Nadia duduk di sisi Rizky sebagai nyonya rumah besar. Rizky menghormati ayahnya dan memberikan sejumlah besar uang kepadanya. Namun ia memandang Dewi dan berkata dengan terang, uang ini hanya untuk ayahnya saja. Adapun kamu, balasan atas kezalimanmu kepada Nadia adalah kamu kembali ke desamu dan jangan pernah menginjakkan kakimu di rumah besar ini yang lagi. Itulah permintaan maaf sejatinya kepada Nadia dengan mengembalikan kehormatannya di hadapan orang-orang yang telah menghinakannya. Setahun penuh berlalu dan Rizky berhasil berjalan kembali. Meski sedikit pincang, namun kesehatan dan kekuatannya telah kembali. Ia menjadi laki-laki yang berbeda, seorang yang bijak dan adil, mengelola harta dengan penuh kebijaksanaan dan memperlakukan semua orang di sekitarnya dengan penuh hormat. Nadia pun benar-benar menjadi nyonya rumah besar. Itu dicintai oleh semua pembantu dan menjadi penasihat pertamanya dalam segala hal. Adapun Darmawan, punggungnya sudah membungkuk karena bekerja di kebun. Uban telah muncul di rambutnya dan sinar kesombongan telah padam dari matanya untuk selamanya. Ia telah belajar pelajaran dengan cara yang paling keras. Pada suatu malam, Nadia duduk bersama Rizky di balkon rumah besar itu dan berkata dengan tenang, "Pamanmu telah mendapat balasannya dan telah belajar pelajarannya. Bukankah sudah saatnya memaafkan? Ibuku mengajarkanku bahwa Allah memberikan pahala kepada orang yang memaafkan dan mengampuni." Rizky memandang Darmawan yang sedang mengumpulkan peralatannya di kebun untuk kembali ke ruang bawahnya yang gelap, dan ia memikirkan kata-kata istrinya yang bijak. Ia menyadari bahwa istrinya benar. Keesokan harinya, Rizky memanggil Pak Kiai kampung kembali dan mengumpulkan pamannya Darmawan serta ibunya Suminah di hadapan semua orang. Rizky berkata, "Paman telah menghabiskan setahun melayani rumah besar ini sebagai penebusan atas dosamu, dan aku melihat bahwa kamu telah belajar pelajarannya. Atas saran istriku, aku memutuskan untuk memaafkanmu." Darmawan menangis untuk pertama kalinya, bukan karena kehinaan, melainkan karena penyesalan yang tulus. Dan ia meminta maaf kepada keponakannya dengan sungguh-sungguh. Rizky mengembalikan rumah dan tanahnya kepada Darmawan dan memintanya untuk memulai hidup baru yang dibangun di atas kerja yang jujur. Demikianlah kisah ini berakhir. Setiap orang mendapat balasannya. Darmawan belajar pelajaran tentang akibat ketamakan. Rizky belajar pelajaran tentang kerendahan hati dan cinta. Suminah belajar untuk tidak mempercayai penampilan. Adapun Nadia, gadis yatim yang dijual sebagai pelayan, ia menjadi nyonya rumah besar itu bukan karena kecantikan atau hartanya, melainkan karena prinsip-prinsip yang ditanamkan ibunya yang salehah kepadanya. Ia telah membuktikan bahwa pendidikan yang baik dan akhlak yang mulia adalah senjata yang paling kuat, dan bahwa seorang anak perempuan yang berakhlak baik bisa
memperbaiki seluruh masyarakat dan mengubah neraka menjadi surga. Ia hidup bersama Rizky dalam kebahagiaan dan kisahnya menjadi kisah yang diceritakan di desa-desa sekitar sebagai contoh terbesar bahwa kebaikan pada akhirnya selalu menang dan bahwa cahaya selalu bisa keluar dari jantung kegelapan. Di sinilah tirai kisah kita diturunkan. Namun kisah yang sesungguhnya belum berakhir, melainkan baru saja dimulai di hati setiap orang yang telah mendengarnya. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang kemenangan kebaikan atas kejahatan, melainkan sebuah pesan untuk setiap rumah, untuk setiap ayah dan ibu, untuk setiap anak perempuan dan anak laki-laki. Kita mendengar di zaman kita, ini banyak suara yang mengirukan, konsep-konsep yang asing, suara-suara yang berkata kepada anak perempuan, jadilah sekuat laki-laki, angkat suaramu dan perlakukan ia dengan setimpal. Namun suara-suara ini lupa memberitahunya bahwa kekuatan sejati seorang wanita bukan pada meniru laki-laki, melainkan pada menjadi wanita sejati dengan kekuatannya yang terletak pada kebijaksanaannya, kasih sayangnya, dan kemampuannya merangkul orang-orang di sekitarnya. Seorang wanita adalah fondasi rumah. Di tangannya Allah, kemampuan mengubah rumah yang paling kecil sekalipun menjadi istana, kebahagiaan dan kehangatan. Dengan sebuah kata yang baik darinya, ia bisa membuat suaminya ketika pulang dalam keadaan lelah dari pekerjaannya, melupakan semua kesulitannya dan merasa seolah ia memiliki dunia beserta isinya. Dan dengan sebuah kata yang kasar, ia bisa membuatnya membenci rumahnya dan berharap ia tidak pernah kembali ke sana. Wanita yang cerdas bukan yang melawan suaminya dan menantangnya, melainkan yang tahu bagaimana cara memenangkan hatinya dan menjadi sandaran serta keamanan baginya. Dialah yang menjadikannya pemimpin para laki-laki di mata orang-orang dengan cara bicaranya yang baik tentang dirinya dan rasa hormatnya kepadanya baik di hadapannya maupun di belakangnya. Di sisi lain, laki-laki harus mengetahui bahwa kepemimpinan dan kejantanan bukan dengan suara keras dan kendali, melainkan dengan tanggung jawab dan kepedulian. Ia adalah sandaran tempat istrinya, berlindung saat jalan terasa sempit. Hubungan antara laki-laki dan perempuan bukanlah pertarungan untuk mengetahui siapa yang lebih kuat, melainkan sebuah kemitraan yang suci yang setiap pihak di dalamnya memiliki perannya yang tidak sempurna kecuali dengan pihak lainnya. Ia menyediakan perlindungan dan kekuatan, sementara ia memberikan ketenangan dan kasih sayang. Ia membangun dinding-dinding dan dialah yang mengisi dinding-dinding itu dengan jiwa yang menjadikannya sebuah rumah. Karena itu, pesan terakhir kami tujukan kepada setiap ayah dan setiap ibu, didiklah putri-putri kalian dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang benar. Jangan ajarkan mereka bahwa hidup adalah pertarungan dan bahwa mereka harus menyerahkan hidup mereka untuk mendapatkan hak mereka. Tanamkan dalam diri mereka kebijaksanaan dan ajarkanlah mereka nilai dan kedudukan seorang suami, serta bagaimana menghormatinya adalah ketinggian bagi mereka sebelum menjadi ketinggian baginya. Kenalkanlah mereka bahwa nilai sejati mereka ada pada akhlak mereka, bukan pada harta atau kecantikan yang fana. Karena rumah, tempat tumbuh seorang anak perempuan yang salehah yang mengetahui nilai dirinya dan nilai suaminya adalah rumah yang akan melahirkan generasi-generasi yang saleh. Dan itulah batu bata pertama dalam membangun masyarakat yang sehat. Itulah kisah Nadia yang berpegang teguh pada pesan ibunya. Dan pada akhirnya, Allah membalasnya atas kesabarannya dan baiknya didikannya dengan menjadikannya nyonya rumah besar dan nyonya keadaan. Pelajaran di akhirnya sederhana dan jelas. Apa yang kamu tanam pada anak-anakmu hari ini, itulah yang akan kamu panen besok di dunia dan akhiratmu. Kini setelah kita menurunkan tirai atas kisah Nadia, kita meninggalkan ruang untuk kalian merenungkan dan mengajukan kepada kalian sebuah pertanyaan dari lubuk hati. Di zaman kita ini yang telah bercampur aduk konsepnya dan sebagian
Suara yang keras mulai menyerukan pemberontakan terhadap nilai-nilai. Apakah kalian percaya bahwa mendidik anak perempuan dengan rasa malu dan menghormati suami adalah benar-benar kunci kebahagiaannya dan keberhasilan rumah tangganya, ataukah ini sudah menjadi masa lalu? Bagikan pendapat kalian dengan jujur sepenuhnya, karena jawabanmu bukan sekadar komentar, melainkan cerminan dari nilai-nilai yang kita imani dan ingin kita tanamkan pada generasi mendatang. Dan kami sangat senang mengetahui dari negara mana yang mulia kalian ikut serta dalam diskusi penting ini.